Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, salam menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para santri yang saya cintai, orang hidup di dunia itu tidak sendirian. Ada orang lain di dekat kita. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial, karena tidak bisa berdiri sendiri. Yang ia makan adalah makanan produk orang lain yang menanam. Baju yang kita pakai adalah produk orang lain yang menjahit. Jalan yang kita gunakan untuk berjalan adalah produk orang lain yang membuat. Jadi artinya bahwa orang itu tidak bisa hidup sendiri. Orang hidup butuh orang lain. Oleh karena itu Rasulullah mengatur hak daripada orang lain dalam diri kita dan hak kita yang ada pada orang lain. Apalagi sesama muslim itu ada hak satu sama lain. Kata Nabi, ada 6 hak muslim atas muslim yang lain yang perlu kita tunaikan. Yang pertama, jika kita bertemu, ucapkanlah salam, ya. Salam itu ada aturannya, ya. Salam itu doa. Kita mengucapkan salam kepada orang lain berarti kita mendoakan. Nah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu ketika mereka bertemu, dia salam lebih dahulu, ya. Dia salam lebih dahulu itu yang lebih mulia, ya. Seorang pejalan kaki memberi salam kepada yang duduk, ya. Seorang naik sepeda, diselip sepeda motor, yang nyelip itu dia menyampaikan salam kepada yang diselip, dan begitu seterusnya. Ada aturannya dalam Islam. Dan juga ketika kita dikasih salam, ada tata cara jawab salam. Wa idza huyyitum bi tahiyyati fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam, maka jawablah salam itu lebih baik daripada orang yang memberi salam. Sekurang-kurangnya sama. Maksudnya jika teman kita memberi salam assalamualaikum, kita jawabnya harus lebih baik. Waalaikumsalam, ya, warahmatullah, ditambah assalamualaikum, salam, ya, itu sekurang-kurangnya itu, ya. Tapi sebaiknya ditambah, ya. Ini kalau di dalam akhlak namanya akhlakul karimah, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya sekedar memberi salam ketika dia bertemu, tetapi sebagai kawan seorang muslim yang baik, maka apabila dia mengundang, kita datangi undangannya, ya, atau dia memanggil, kita datang. Itu penting. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamu kallah bila laki-laki, yarhamukillah bila perempuan. Tapi kalau ketika dia bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, nggak perlu kasih doa. Misalnya ketika bersin, oh baskom. Nah, pernah nggak mendengar orang bersin bukan alhamdulillah tapi dia mengucapkan sesuatu, ya, nggak perlu kasih. Makanya kalau menjumpai orang seperti itu dikasih nasihat, kalau bersin ucapkan alhamdulillah
lillah, supaya ada hak kamu untuk didoakan. Ya, itu penting. Kemudian juga apabila dia minta nasihat kepada kalian, ya, karena segala sesuatu kan mungkin ada keperluannya, mungkin dia memang butuh banget pendapat orang lain, nasihat, maka berilah nasihat. Apabila dia sakit, maka kita menjenguknya, ya. Ada teman kita sakit, jangan cuek, ya. Tapi kita jenguk, kita ke sana, kita doakan. Nah, itu hak dia. Kalau haknya dia berarti kewajiban kita, ya kan? Kalau ada orang menuntut hak, dia punya hak, ya, maka kita sebagai seorang muslim, apalagi orang yang hari-hari kita kenal, ya, maka kita kunjungi, kita bacakan doa. Kemudian yang terakhir, apabila ada saudara kita meninggal, maka kita apa? Iya, kita takziah, datang, menyolatkan, ya, itu baru kita menunaikan hak sesama muslim yang ada dalam diri kita. Jangan cuek bebek. Kita hidup sementara di dunia, maka kita harus menegakkan hak-hak saudara kita yang ada dalam diri kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Jadi ada berapa hak muslim atas muslim yang lain? Ada 6. Ya. Waduh. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.